Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Tentunya kita baik-baik saja. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita mencari ilmu di sekolah mulai pada pagi hari ini. Kita akan membahas pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Kita harus juga memahami peta konsep. Peta konsep yang dalam hal ini yaitu memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Perlu dikembangkan yaitu memahami dalil perintah khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Kemudian memahami ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Yang pada akhirnya kita akan hidup sesuai dengan perintah Allah SWT dalam melaksanakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pada hari ini pula, kita memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Tentunya kita harus tahu apa itu khutbah. Khutbah secara bahasa itu artinya berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Sedangkan khutbah menurut istilah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, maka dari itu kita juga harus tahu sebab-sebab yang diadakannya khutbah. Yang pertama, merupakan serangkaian ibadah tertentu, misalnya khutbah sholat Jum'ah, khutbah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, atau sholat istisqa yang meminta hujan. Yang kedua, adanya kejadian fenomena alam tertentu, yaitu terjadinya gerhana. Maka kita juga disunahkan melaksanakan khutbah li kusufil qamar dan li kusufis syamsi. Yang ketiga, perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, yaitu tepatnya di khutbah nikah. Sekalian yang berbahagia, memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, kita juga perlu tahu dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran. Dalil perintah khutbah itu, pertama, khutbah harus mengikuti ajaran Allah SWT yang terdapat pada Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 115. Yang kedua, model khutbah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini termasuk hadis riwayat Muslim. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita juga yang kedua ini perlu memahami pengertian tabligh. Tabligh itu berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan. Sedangkan tabligh menurut istilah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai anjuran dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tabligh itu bisa dilakukan atau dilaksanakan di masjid. Juga bisa dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Dan juga bisa dilaksanakan di surau. Berikutnya, memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebab-sebab melakukan tabligh. Yang pertama, adanya perintah untuk bertabligh.
Keterangan ini diambil dari hadis Nabi riwayat Bukhari. Yang kedua, perintah melakukan tabligh itu dengan adanya perintah untuk memberikan peringatan. Itu terdapat di dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51, tepatnya pada ayat 55. Yang ketiga, dengan adanya perintah mencari investasi akhirat yang sebanyak-banyaknya. Keterangan ini dapat diambil dari hadis Nabi riwayat Muslim. Untuk memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, ini saya kemukakan mengambil dari hadis Rasulullah riwayat Bukhari tentang dalil perintah tabligh yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala kharaja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'atahu minan nar na'udzubika min dzalik. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kita juga perlu memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga ini adalah pengertian dakwah. Dari segi bahasa, dakwah ini artinya mengajak atau memanggil. Sedang pengertian dakwah yang secara istilah, ini adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, ini kita perlu memahami pengertian dakwah. Dan pola dalam berdakwah, ini adalah menggunakan lisan, atau bisa dikatakan dakwah bilisan. Dakwah yang dilakukan dengan lisan itu bisa berbentuk ceramah, syarah-sehan, dan lain-lain. Bisa juga yang kedua dakwah bil kitabah, yakni dakwah yang dilakukan dengan menggunakan media tulis. Bisa kumpulan karya tulis, bisa buku-buku, dan bisa kitab-kitab dan lain-lain. Yang ketiga atau C, ini adalah yang paling berbobot. Ini adalah dakwah bil hal, perbuatan, tingkah laku. Dengan adanya perbuatan tingkah laku yang benar ini, sehingga menelurkan nilai yang tinggi, yakni uswatun hasanah. Kemudian kita juga perlu memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Sebab-sebab dengan adanya dakwah. Pertama, dakwah ini karena adanya perintah untuk menjadi orang yang beruntung, atau bisa kita sebut muflihun, sesuai dengan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. Juga terdapat adanya perintah untuk bertanya kepada seorang ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini adalah terdapat pada Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah itu, kita juga perlu tahu mana dalil perintah dakwah. Di dalam ayat suci Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125, yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl
ayat 125. Berikutnya adalah dalil tentang perintah dakwah. Ini juga terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Surat Ali Imran ayat 110. Kita juga perlu tahu dalil perintah dakwah yang terdapat di dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Kemudian kita dalam memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah ini, kita harus tahu pula dalil perintah dakwah, yaitu dalam etika dalam berdakwah. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti atau diterima. Yang ketiga atau C, mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Yang D, sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul masyarakat agar mau melaksanakan perintah Allah. Yang E, kita menunjukkan tema ini benar-benar harus sesuai situasi dan kondisi pada saat ini. F, materi dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang G, tidak mengharap imbalan atau jasa. Kita perlu dengan niat ridho Allah yang ikhlas. Kita juga perlu dengan memperdalam pengetahuan dalil tentang perintah dakwah. Tentunya dalam hal prinsip-prinsip dalam berdakwah. Prinsipnya dalam berdakwah ini adalah anak-anak, kita sifatnya benar-benar mengajak sesuai dengan perintah ud'u, ajaklah. Yang B, sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Kalau memang benar-benar enggak mendapatkan hidayah dari Allah, tentunya sulit akan dicerna oleh yang didakwai. Yang C, melakukan dakwah pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Yang D, dai mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya yang berbentuk apapun. Berikutnya, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Dalam hal ini kita perlu tahu anak-anak yang menjadi ketentuan khutbah. Yang pertama adalah syarat-syarat khutbah. Dibagi menjadi A, syarat orang yang menjadi khotib. Ini adalah seorang laki-laki. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga disampaikan dengan berdiri. Yang keempat adalah dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Berikutnya juga melakukan, jangan sampai lupa, duduk di antara dua khutbah. Kemudian mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang terakhir adalah melakukan rukun khutbah.
menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah, ini juga kita perlu tahu ketentuan khutbah. Syarat-syarat khutbah. Yang B, ini adalah syarat materi untuk berkhutbah. Agar bisa menjadikan khutbah yang berbobot, ini kita mengambil pertama, tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, tidak mengandung unsur hasutan kelompok maupun pribadi dan golongan. Juga dalam menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah, kita juga perlu tahu tentang ketentuan khutbah. Apa itu yang termasuk rukun khutbah? Ini yang harus kita dalami agar kita benar-benar khutbahnya itu menjadikan gampangnya kita berbicara di atas mimbar. Yang pertama yang menjadi rukun adalah membaca hamdalah yang berbunyi alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Yang kedua adalah membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Yang ketiga adalah membaca sholawat Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan seterusnya. Berikutnya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbunyi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Dalam hal menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah ini pula, kemudian ketentuan khutbah. Macam-macamnya khutbah. Ini adalah layaknya yang kita alami setiap minggu sekali, yaitu khutbah pada waktu sholat Jum'ah. Yang kedua, khutbah yang dilaksanakan pada sholat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga adalah khutbah lainnya, termasuk khutbah sholat gerhana, likusufil khamar dan likusufil syamsi. Berikutnya adalah khutbah yang dilaksanakan pada sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Berikutnya adalah tentang praktek khutbah. Anak-anak semuanya dalam praktek khutbah ini yang harus kita siapkan adalah pertama membuat teks khutbah atau teks pidato. Dalam penyampaian khutbah, untuk khutbah harus berisi rukun-rukun khutbah. Dan untuk pidato memenuhi unsur pembukaan, uraian isi, dan penutup pidato. Untuk khutbah dipraktekkan di masjid atau di mushola. Kalau pidato ini di depan kelas, itu juga layak dan dibolehkan. Yang keempat adalah peserta didik, itu mengamati peserta khutbah atau pidato dan memberikan penilaian. Ketentuan khutbah tabligh dan dakwah ini pula, kita mengetahui ketentuan tabligh, syarat-syarat tabligh, memiliki kemampuan pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode yang variatif, memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah, dan tidak bersifat komersial. Persamaan antara khutbah dan tabligh. Pertama, kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, sama-sama berarti kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Yang ketiga, sama-sama memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya.
Perbedaan antara khutbah dan tabligh. Khutbah dilakukan bagi orang laki-laki, tabligh boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Khutbah terikat rukun, tabligh tidak ada rukun. Tujuan khutbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhoi Allah sehingga selamat dunia akhirat. Tabligh dilakukan lomba tabligh secara berkala di sekolah. Pak, insya Allah ini akan dilakukan. Siapkan hadiah untuk menarik bagi pemenang agar motivasi peserta lainnya ini bisa tertarik. Berikutnya, ikutkan para juara untuk berlomba pada tingkat yang lebih tinggi. Ketentuan dakwah, syarat-syarat dakwah dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang memadai. Yang kedua, menggunakan metode yang menarik, mengajak, merangkul. Yang ketiga, dakwah dilakukan terus-menerus, sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Dan dakwah, pertama, kegiatan menyampaikan ajaran Islam. Sama-sama kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Yang ketiga, sama-sama memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Dan yang keempat, sama-sama bersumber materinya dari Al-Quran dan hadis. Khutbah tabligh dan dakwah, khutbah dilakukan untuk laki-laki, tabligh dakwah boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Khutbah terikat rukun, tabligh dan dakwah tidak ada rukun. Khutbah dilakukan di atas mimbar, sementara tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar ataupun tidak. Berikutnya pelaksanaan khutbah terkait dengan ibadah yang lain, sementara tabligh dan dakwah tidak terikat dengan ibadah tertentu. Bentuk secara berkelompok bisa dilakukan dengan baik. Masing-masing kelompok mencari objek dakwah secara terdata. Berikutnya mengumpulkan sejumlah sembako juga bisa dilakukan untuk praktik dakwah. Bisa membagikan kepada kelompok penerima. Dan juga bisa dilakukan dalam praktik dakwah, membuat laporan untuk memperoleh penilaian. Yang akhirnya penyampaian dalam penyajian ketentuan khutbah tabligh dan dakwah mudah-mudahan